belum hadir di dalam persidangan ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Komisi 3 DPR memberikan perhatian atas kasus dugaan korupsi berupa markup harga proyek pembuatan video profil desa yang menjerat Amsal Sitepu. Videografer itu dituduh jaksa melakukan korupsi karena memberikan harga untuk jasa ide dan editing video. DPR menilai penyidik dan jaksa dalam kasus tersebut membuat kesalahan. Kasus ini dinilai bisa memberikan dampak negatif terhadap pekerjaan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam RDP yang digelar kemarin, Komisi 3 DPR menyarankan Majelis Hakim untuk bijak memberikan keputusan. Amsal dinilai berhak diberikan vonis bebas. Komisi 3 DPR RI mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Kristi Sitepu, para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik, sebagaimana diatur di pasal 53 ayat 2 KUHP baru. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu, sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelumbungan atau markup dari harga baku, termasuk melahirkan ide atau konsep kreatif awal, kerja pengeditan atau editing, pemotongan video atau cutting, pengisian suara atau dubbing, merupakan kerja kreatif yang tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0. Kejaksaan Agung memberikan penjelasan terkait penanganan kasus dugaan korupsi berupa markup harga dalam jasa pembuatan video profil desa yang menjerat videografer Amsal Sitepu. Korps Adiaksa menyebut adanya ketidaksesuaian kontrak pinjam barang berupa drone yang merugikan penyewa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, Amsal memiliki perjanjian kerja penyewaan alat pengambilan video selama 30 hari. Namun, Amsal hanya memberikan pinjaman selama 12 hari. Padahal pembiayaan sudah dilakukan penuh. Selain itu, ada juga jasa yang dianggarkan ganda dalam kasus Amsal. Anggaran ganda ini membuat negara merugi karena telah membayar 2 kali untuk jasa yang sama. Anang menjelaskan hasil kerja Amsal dibayar pakai dana desa. Kasus Amsal membuat DPR harus turun tangan sampai menggelar rapat dengar pendapat. Kejagung tidak memusingkan RDP DPR karena dinilai memang fungsi dari para wakil rakyat untuk melakukan pemantauan penegakan hukum di Indonesia. Dalam kasus ini, Kejagung berharap kasus tetap dilanjutkan sampai vonis. Jadi bukan masalah skill kemampuan, tetapi di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari, ternyata dilaksanakan hasil dari penugasan cuma berapa hari, 12 hari, tapi dibayar full, contohnya seperti itu. Terus biaya untuk editing segini sudah diangkat, didabelkan lagi seperti itu yang didapat. Jadi salah satu beberapa modusnya seperti itu. Jadi di RAB-nya. Dan orang desa ini kan ini dana desa misalnya. Nah, kepala-kepala desa ini kan nggak terlalu paham. Ini yang membuat RAB-nya berdasarkan ini berasal dari rekan-rekan itu sendiri. Sementara kegiatannya itu tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang di RAB. Amsal sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan dalam persidangan. Selain itu, dia juga diberikan kesempatan untuk buka suara dalam rapat dengar pendapat DPR melalui siaran daring. Dalam keterangannya, Amsal mengaku tidak paham dengan perkaranya yang disebut melakukan markup karena menaruh harga ide dan jasa editing. Amsal mengaku hanya melaksanakan tugas atas kerjasama yang sudah disepakati sebelumnya. Saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan, jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya nggak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini kami lakukan tahun 2020 juga saat pandemi hanya untuk bertahan hidup. Sidang vonis Amsal akan digelar Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 1 April 2026. Dalam perkara ini, hakim sudah memberikan kesempatan kepada Amsal sampai jaksa memberikan tanggapan dan pembuktian di dalam persidangan. Tim Liputan, Metro TV.
Pemirsa, nama Amsal Christy Sitepu tengah menjadi sorotan publik. Ia merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa yang dituntut 2 tahun penjara. Nah, pada kasus ini Amsal menjabat sebagai Direktur CV Promised Land yang dipercaya menggarap proyek tersebut. Kasusnya ini menjadi sorotan lantaran diduga ada kejanggalan dalam proses hukum, bahkan hingga menyedot perhatian Komisi 3 DPR RI. Lantas pemirsa, bagaimanakah sebetulnya duduk perkara kasus ini dan berikut kronologinya. Di mana awal mulanya Amsal itu menawarkan proposal untuk pembuatan video profil desa. Proposal pengajuan itu kemudian disetujui sejumlah pemerintah desa pada periode anggaran 2020 hingga 2022 menggunakan dana desa. Nah, setidaknya ada 20 desa di 4 kecamatan yang sepakat, yakni ada 3 Binanga, 3 Derket, 3 Panah, dan Namanteran di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sesuai dengan pengajuan di proposal bahwa biaya pembuatan video profil desa itu sekitar 30 juta rupiah per desanya. Nah, sementara jaksa mendakwa bahwa Amsal itu diduga melakukan markup harga yang merugikan negara sekitar 202 juta rupiah. Dengan tuntutan jaksa berupa kurungan penjara selama 2 tahun, kemudian denda 50 juta rupiah dan mengganti kerugian negara 202 juta rupiah lebih. Nah, sebetulnya pemirsa, dari mana dugaan markup itu muncul dan seperti apa taksiran harga versi jaksa dan juga auditor? Kita lihat ke grafis berikutnya. Jadi harga per video menurut proposal yang diajukan oleh Amsal yang kemudian sudah disetujui adalah 30 juta rupiah per videonya dikalikan 20 video atau untuk 20 desa. Nah, sementara taksiran jaksa dan juga auditor itu di angka 24,1 juta rupiah per video. Artinya bahwa ada selisih dugaan markup harga senilai 5,9 juta rupiah per video dari taksiran jaksa dan juga auditor ini. Kita ke grafis berikutnya untuk melihat rincian harganya. Nah, pemirsa, ada 5 poin yang dinolkan oleh jaksa dan juga auditor, yaitu konsep ide, kemudian mikrofon, cutting, editing, dan juga dubbing. Nah, sementara yang lainnya itu ditaksir dengan harga yang sama persis dengan proposal yang sudah diajukan oleh Amsal ini. Nah, sementara itu dalam jalannya proses hukum, Amsal itu mengaku mendapatkan intimidasi. Kita ke grafis berikutnya. Jadi pemirsa, Amsal itu mengatakan bahwa pernah mendapatkan intimidasi oleh jaksa secara langsung yang memberikan saya sekotak brownies coklat dengan pesan bahwa yang ngomong langsung kepada saya di rutan itu, udah ikutin aja alurnya, nggak usah ribut-ribut, tutup konten-konten itu. Saya bilang tidak, jadi Amsal mengatakan tidak. Cukup nggak ada lagi anak muda yang harus dikriminalisasi di Indonesia, tak ada lagi Amsal-Amsal lain yang dikriminalisasi. Nah, menanggapi hal ini, kemudian Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan bahwa pemberian brownies itu merupakan bagian dari program Jaksa Humanis yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo. Ia menyebut bahwa tak hanya Amsal yang diberi brownies, tetapi juga terdakwa lainnya. Ini jawaban versi Kajarinya saat itu. Nah, lalu apa tanggapan dari pemerintah pemirsa? Kita lihat ke grafis berikutnya. Di mana menurut Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, kasus yang menjerat videografer Amsal ini mencerminkan bahwa masih terbatasnya pemahaman terhadap nilai karya intelektual di industri kreatif, dan pemerintah juga menyoroti dugaan salah sasaran dalam proses hukum karena Amsal itu dinilai hanya berperan sebagai vendor, bukan pemegang otoritas anggaran. Nah, kemudian Amsal mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Tidak perlu saya dipenjarakan. Lalu apa tanggapan DPR? Kita ke grafis berikutnya. Di mana menurut Ketua Komisi 3 DPR RI menyerukan bahwa agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan, serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Apakah hakim itu akan mengikuti fakta persidangan dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat? Terlebih kasus ini tengah menjadi sorotan. Sidang putusan Amsal ini diagendakan pada Rabu esok tanggal 1 April pukul 10 pagi di Pengadilan Negeri Medan. Kita ikuti saja pemirsa bagaimana hasil vonisnya. Semoga Palu Hakim berpihak pada keadilan. Demikianlah At Large untuk kali ini. Usai jeda kami akan kembali diantaranya dengan informasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.